Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia. Dan juga saya bakalan share informasi-informasi yang menarik, bermanfaat buat teman-teman semua seputaran Australia. Nah, di konten kali ini saya bahas mengenai visa subclass 186 atau 186. Jadi simak videonya, jangan di skip biar informasinya masuk full ke teman-teman. Oke, so mari kita mulai teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu ke teman-teman kalau saya udah balik lagi ke Australia dan lihat suasananya udah back to normal seperti video-video sebelumnya. Dan saya nyampe ke Australia itu Minggu pagi bersama keluarga saya dan alhamdulillah selamat dengan sampai tujuan. Dan mohon maaf kalau informasi atau sharing beritanya agak telat upload videonya karena di Bandung saya sibuk mencari makanan. Batagor, Kupatahu, Surabi, Seblak, pokoknya banyak sekali. Jadi agak sibuk. Dan sekali lagi buat teman-teman, maaf kalau DM yang masuk Instagram ataupun email, lewat email, jawabannya suka telat ya. Karena saya sebelumnya udah ngasih tahu sebelum-sebelumnya ya, mohon maaf kalau jawabannya suka telat 1 hari, 2 hari, sampai bahkan sekarang sampai 3 hari karena udah banyak banget yang komen. Tapi insya Allah saya mencoba untuk menjawab kalau ada waktu free time buat teman-teman. Oke teman-teman, balik lagi ke konten. Di konten kali ini saya mau membahas mengenai visa subclass 186 atau 186. Apa sih visa 186 ini? Jadi visa permanent resident teman-teman. Jadi visa transferan dari visa sebelumnya, dari visa kerja ke visa 186 atau PR permanent resident. Misalnya saya kasih gambaran biar agak jelas. Misalnya teman-teman datang ke Australia menggunakan visa kerja 482. Dan setelah berjalan selama 2 tahun bekerja di Australia dan bekerja di perusahaan yang menyponsori, dan setelah 2 tahun teman-teman boleh apply untuk visa 186 ini. Tapi yang intinya harus disponsorin oleh perusahaan. Employer Nominate Scheme namanya ya. Jadi kalau zaman dulu ada yang subclass 187 dan 186. Nah, perbedaannya itu kalau visa subclass 187 itu direct entry dan harus di regional area. Dan tapi sekarang si 187 ini sama sih visanya, visa permanent resident, tapi sekarang udah nggak ada. Terakhir itu tahun 2019. Dan kalau subclass 186 ini masih ada sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman pengen ajuin PR dari visa kerja itu umumnya menggunakan visa 186 ini. Jadi banyak teman-teman yang bertanya atau komen di YouTube atau di mana, mungkin ya teman-teman kurang informasi atau masih awam mengenai ini. Jadi teman-teman banyak bertanya gitu kan, Kang saya mau datang ke Australia visa turis dan apply PR. Nah itu gak semudah kayak gitu ya, terus datang lagi. Saya mau kuliah di Australia, apply visa student, lalu saya mau apply ke PR. Nah teman-teman, saya bukannya mengecilkan hati, tapi itu prosesnya panjang teman-teman. Jadi nggak segampang menjentikan jari atau membunyikan jari gitu ya. Jadi prosesnya itu agak panjang. Maksudnya agak panjang itu agak ribet juga si persyaratannya. Jadi si persyaratannya itu agak dinaikin juga sama si pemerintah Australia. Contoh misalnya, kalau visa kerja itu minimal IELTS itu kan 5,5. Dan kalau mau apply ke PR itu harus dinaikin si IELTS-nya menjadi 6 ya. Kalau update terakhir itu harus 6 si IELTS-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak semudah misalnya datang ke Australia langsung pengen apply PR. Nggak semudah kayak gitu ya teman-teman. Jadi harus ada prosesnya dulu. Seperti itu. Dan keuntungan dari visa 186 ini yaitu teman-teman bisa tinggal seumur hidup di Australia, tinggal di Australia, bekerja di Australia, ataupun bisa kuliah di Australia. Dan juga teman-teman hak-haknya itu hampir sama dengan warga negara Australia atau citizenship Australia. Perbedaannya cuman di election time atau waktu pemilu ya. Kalau si permanent resident itu tidak punya hak nyoblos di Australia. Kalau warga Australia yang citizen itu harus nyoblos di Australia. Dan
keuntungan-keuntungan yang lainnya seperti healthcare, Medicare, dan buat anak sekolah itu semuanya sama dengan citizen Australia. Dan juga teman-teman bisa menyponsori member of family atau anggota keluarga untuk datang ke Australia. Jadi keuntungannya sangat bagus kalau punya visa subclass 186 ini atau PR ini ya teman-teman. Dan untuk apply visa ini biayanya itu sekitar 4.600-an ya. Kalau sekarang ini $4.600 itu biaya visanya doang ya. Kalau belum termasuk fee si lawyer atau si migration agentnya ya. Jadi kalau yang terakhir saya update itu sekitar, kalau satu orang yang apply itu sekitar habisnya itu sekitar $9.000-an teman-teman. Jadi $9.000 ya. Jadi biaya visanya 4.600 dan biaya si lawyernya sekitar 4.000 juga, something sekitar segitu ya. Dan kalau teman-teman punya istri atau anak itu naik lagi harganya. Karena yang dependennya itu harus bayar juga. Bayarnya ya mungkin kalau untuk 2 orang atau 3 orang itu habis sekitar 11.000 atau 12.000-an dolar untuk apply visa ini. Dan juga jangan lupa ada tes medical lagi. Jadi teman-teman waktu apply visa kerja kan itu ada tes medical. Nah kalau mau apply PR ini harus tes medical lagi dan bayar sekitar $400 per orang ya. Kalau satu orang $400, kalau 3 orang ya anak sama istri bisa sampai $1.000 untuk apply medicalnya. Seperti itu ya teman-teman dari segi biaya. Kalau satu orang bisa sampai $9.000, itu termasuk biaya visa dan biaya si migration agent atau lawyer. Dan untuk kalau 2 orang, 3 orang itu bisa nyampe 12.000-an. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk masalah biaya. Oke, sekarang saya mau bahas viewers comment of the week dan siapa ini yang saya pilih untuk minggu ini. Kemarin saya udah tandain nih, ada @jalanrezeki97. Nah, Kangnya ini bertanya, Kang, misal paspor pernah ke blacklist maksudnya pernah ke blacklist di negara lain, masih bisa nggak buat apply visa ke Aussie? Terima kasih. Jadi ini untuk pengetahuan saya ya. Sebenarnya tiap negara itu berbeda-beda tentang keimigrasiannya. Jadi punya data record masing-masing ya tiap negara. Jadi misalnya di Australia tidak mempunyai data di Singapura yang pernah ke blacklist, pengetahuan saya ya yang umumnya gitu kan. Cuman coba tanya aja, siapa tahu ada yang lebih detail informasinya. Cuman saya berdasarkan pengalaman teman saya. Teman saya pernah ke blacklist juga, bukan ke blacklist, jadi pernah ditolak juga di Amerika, pernah ilegal juga di Amerika maksudnya ya. Dia overstay, bukan ilegal, overstay. Jadi pakai visa dulu, overstay juga. Dan si visanya dia apply untuk visa ke Australia. Dan itu bisa lolos ternyata. Jadi kalau saya lihat, jadi berbeda ya tiap negara itu masalah criminal recordnya gitu kan. Jadi nggak ngeling. Banyak sekali teman-teman yang khawatir juga, takutnya ngeling gitu kan antar tiap negara. Tapi yang nyatanya tidak. Kalau yang saya tahu itu, kalau yang ngeling itu, kalau kita commit big crime gitu, kalau kita melakukan kriminal yang besar, dicari oleh Interpol. Nah seperti itu biasanya connect tiap negara. Kalau melakukan kesalahan yang kriminal yang sangat-sangat besar. Seperti itu ya, jadi kalau sepengetahuan saya bisa untuk di-apply ke visa Aussie. Dan alangkah lebih baiknya coba Kang @jalanrezeki ini coba tanya juga ke yang lain, siapa tahu lebih detail informasinya. Jadi seperti itu ya. Segitu aja teman-teman, udah bahas mengenai visa subclass 186 dan viewer comment of the week saya udah pilih mengenai visa yang sudah ditolak atau di blacklist di negara yang lain bisa di-apply ke Aussie. Terima kasih sudah menyimak channel Info Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.